sebelum saya masuk ke materi itu, biar Anda agak semangat belajarnya gitu ya. Jangan ngapain sih? Saya anak industri kok harus belajar apa namanya aljabar linear segala ngapain? Saya kok harus belajar bab yang terkait dengan matematika untuk apa gitu ya? Anda perhatikan ini gambar apa? Anda boleh buka mikrofonnya ya. Gambar orang, Mbak. Nah, ini gambar orang, pinter ya. Cewek Mas ya, tepatnya Mas ya. Ini kalau kita lihat sisi kiri dan sisi kanan, ini sebenarnya apa sih? Judulnya ada yang judul filenya bisa Anda baca ini apa? Digital Image Processing gitu ya. Jadi pernah dengar image processing? Belum, Mbak. Belum pernah. Semuanya belum pernah di sini. Belum, Mbak. Oh, belum semua ya, wah. Biasa ini. Padahal setiap hari ya, hampir setiap hari Anda menggunakan ini, Anda nggak sadar saja gitu ya. Anda sekarang punya smartphone. Semuanya saya kira punya ya, smartphone, kemudian Anda sering menggunakan aplikasi yang berkaitan dengan foto digital. Anda menggunakan aplikasi foto-foto di smartphone Anda itu. Anda juga mungkin bagi yang apa namanya aktivis medsos gitu ya, yang apa namanya artis Instagram itu namanya apa? Selebgram, Pak. Wah, apal kabeh ya. Selebgram itu mungkin Anda akan sering mendengar istilah kamera jahat gitu ya. Kamera jahat itu apa? Hasilnya menipu gitu, betul nggak? Nipu. Hasilnya terlalu bagus gitu ya? Ya, Pak. Iya, Pak. Nah, nenggon fotone, nenggon Instagramnya, wah ayu-ayu banget itu ya, ganteng banget, mulus banget gitu, kira-kira gitu. Ternyata setelah ketemu orangnya, loh, kok beda gitu ya. Dia mau bening banget, saya kok butek gitu ya. Nah, ini nggak hanya cewek loh ya, cowok pun juga sama gitu. Itu adalah kemampuan dari digital image processing ini. Jadi sebenarnya ketika kamera mengambil gambar gitu ya, dia menangkap objek gitu menggunakan optiknya itu, dia akan direkam ke dalam suatu data digital gitu. Data digital itu kalau dia gambar kemudian video itu dia akan diubah ke dalam bentuk bit-bit. Jadi digital itu kan datanya data bit ya. Istilahnya apa namanya bilangan biner itu 0101 itu. Lah bit-bitnya itu disimpan dalam bentuk matriks. Kalau dalam image data apa namanya data gambar, data video. Misalkan ini kotak seperti ini, gambar Anda, foto Anda dalam kotak seperti ini. Lah kotak ini diwakili kalau di dalam HP Anda, di dalam memori Anda, ini diwakili oleh suatu matriks dengan ukuran yang sangat besar. Dengan ukuran kolom sekian kali baris sekian, tergantung dari resolusi apa namanya gambar Anda. Dan itu resolusi gambar itu seberapa kuat nanti kamera menangkap gambar itu gitu ya. Semakin besar apa namanya resolusi kameranya, biasanya hasilnya akan bisa semakin bagus. Kenapa? Karena kotak yang sama diisi dengan titik yang lebih banyak gitu. Jadi dengan titik yang semakin banyak, hasilnya akan semakin halus gitu ya. Misalkan lengkungan hidung, lengkungan mata ini, kalau kotaknya semakin banyak, titiknya semakin banyak, lengkungan itu akan terlihat mulus seperti lengkungan. Rambut ini kan melengkung ya. Ini kalau titiknya semakin banyak, dia akan terlihat mulus rambut gitu. Ya kalau titiknya itu semakin sedikit, ambil contoh mungkin yang kanan gitu ya. Kalau resolusinya kecil, berarti titik atau dot-dot yang ada dalam matriks itu semakin sedikit. Berarti kotak-kotaknya, ukuran kotak-kotak kecilnya ini semakin besar. Nanti gambarnya akan jadi lebih kasar, jadi nggak bisa smooth gitu ya. Jadi kalau dulu mungkin Anda pernah mengenal HP-HP zaman dulu itu, sebelum Anda kenal smartphone, mungkin dulu HP yang berbasis Java dulu itu, atau Symbian dan sebagainya dulu itu, nah itu nanti gambarnya sudah ada gambar berwarna sih, tapi gambarnya tidak sehalus gambar smartphone sekarang. Kenapa? Karena resolusi layarnya kecil. Resolusi layar kecil berarti kotak-kotak, titik-titik yang ada di dalam layar itu jumlahnya sedikit, berarti ukuran kotaknya semakin besar. Gitu. Bisa dipahami ya? Dan nanti dalam melakukan image processing itu,
kita menggunakan operasi-operasi matriks di dalamnya. Jadi misalkan yang asalnya yang kena titik, mohon maaf, bekas jerawat misalkan ini ya, atau bekas perang ini kayak apa namanya, kayak Codet. apa Mbak? Codet, Pak. Atau kalau Samurai X ya itu ya, siapa namanya, Kenshin, silang gitu misalkan. Ada yang hobi berantem gitu di SMA. Ini ada silang mau dihilangi misalkan, itu bisa pakai image processing. Dengan cara apa? Dengan cara mengubah isi data di dalamnya tadi. Data di dalamnya itu bentuknya bit-bit itu di dalam matriks itu. Ya, bit itu akan mewakili warna gitu ya. 00000 itu artinya ketiadaan warna, itu gambarnya nanti hitam biasanya. Kalau 99999 gitu, nanti gambarnya jadi putih gitu ya. Mana terang sekali itu. Nah, itu perwakilan warna. Nanti Anda itu lebih khusus bisa Anda pelajari lagi di informatika nanti lah kalau mau gitu ya. Tapi intinya manfaatnya itu salah satunya, matriks itu untuk image processing. Jadi memperhalus gambar, bisa lebih cantik gitu ya, lebih halus, lebih bening, lebih ganteng gitu lah, seperti itu. Kemudian yang kedua, nah ini contohnya pakai aplikasi foto gitu ya, Photoshop dan sebagainya. Kemudian seperti ini. Nah, ada yang pernah mempelajari, ada yang anak robotik di sini? Pernah mempelajari sensor? Halo, ada? Ada yang pernah belajar sensor? Belum, Mbak. Belum, Pak. Belum ya? Belum masuk ya? Di teknik itu kalau nggak salah ada kelompok studi robotik kalau nggak salah. Biasanya anak-anak mesin banyak yang ke sana ya. Anak elektrik apa? Elektro itu banyak. Lah, kalau bermain robot, pakai sensor itu sekarang sudah diterapkan di banyak hal, tidak hanya robot ya. Robot itu sebenarnya ini sih istilah umum sih ya. Kita tahunya robot itu bentuk-bentuk yang apa namanya, bentuk-bentuk khusus itu ya. Padahal sebenarnya segala sesuatu yang bisa diotomatisasi itu mungkin bisa dikatakan robot gitu ya. Sebagai contoh misalkan mobil ada sekarang yang sudah menggunakan sensor gitu ya. Bahkan bis di beberapa kampus luar negeri itu, bis kampus itu ada yang sudah mungkin, atau bis di nggak tahu kalau di jalanan umum sudah belum. Tapi bis di kampus itu ada yang sudah menggunakan apa namanya, tanpa awak. Pesawat juga tanpa awak gitu ya. Kalau pesawat tanpa awak sih pakai remote gitu kan ya, dikendalikan. Tapi bis tanpa awak ada yang memang berjalan sendiri. Apa namanya, otomatis dia pakai machine learning gitu ya. Machine learning pernah dengar nggak? Jangan-jangan belum pernah juga ya. Jadi dia mempelajari data. Pernah, Pak. Pernah ya? Oke, alhamdulillah kalau pernah, sudah ada yang pernah. Jadi dia mempelajari inputan data yang dia terima, itu semakin banyak inputan nanti dia akan belajar semakin baik gitu ya. Akhirnya dia bisa mengambil keputusan semakin tepat. Itu machine learning seperti itu. Contohnya misalkan begini, bis yang otomatis tadi, dia melihat gambar, menangkap gambar dari sensornya itu. Nah ini kalau dia melihat gambar seperti ini gambar apa ini? Tahu nggak Anda? Hidran ya ini ya? Hidran ya, buat pemadam ini ya. Lah, bis kalau lihat seperti ini, kemudian di sini mungkin selangnya agak panjang gitu, dikira ada orang yang sedang melambai nanti. Kalau dia datanya tidak tepat gitu kan ya. Dikira dia ada orang sedang melambai menunggu bis itu. Padahal ini adalah hidran, benda mati yang tidak butuh naik bis itu. Jadi dia akan memutuskan berhenti gitu. Padahal harusnya dia tidak perlu berhenti karena ini bukan manusia. Nah, itu nanti itu masalah apa namanya, big data, nanti pakai machine learning itu ya. Nanti semakin banyak diisi data, apa namanya, memori di dalam apa namanya, otaknya itu, chipnya itu dari bis tadi itu, dia akan semakin bisa membedakan mana sih yang wujudnya manusia yang sedang melambai, mana sih manusia yang tidak butuh mau naik saya sehingga saya tidak harus berhenti gitu ya. Mana sih benda mati yang harus saya abaikan gitu ya. Mana sih manusia yang benar-benar ini sedang melambaikan tangan yang harus saya berhenti untuk menaikkan penumpang itu gitu. Jadi itu data digital. Apa namanya, menggunakan datanya direkam dalam bentuk matriks gitu ya, kira-kira seperti itu baru kegunaan matriks ya. Contohnya seperti ini juga, mobil yang sudah dilengkapi sensor supaya tidak menabrak gitu ya. Nanti kalau sudah kedekatan tertentu dia bisa
ngerem otomatis itu. Kalau sudah terlalu dekat dengan kecepatan tertentu, ini dia bisa mengerem dan sebagainya. Lah kemudian selain matrik ada sistem persamaan linier gitu ya. Sistem persamaan linier nanti saya bahas di file yang satunya saja. Kemudian mungkin setelah itu apa ya? Nah, ini manfaat belajar matriks nanti untuk apa namanya? Belajar enkripsi. Kalau Anda pernah dengar apa namanya? Atau Anda pernah menonton film The Imitation Game kalau nggak salah judulnya. Ada yang pernah? Belum pernah, Pak. Belum ya? Pak. Ada yang pernah? Nah, Syukur ada yang pernah. Tentang apa, Mbak? Ingat nggak, Mbak? apa? Tentang apa? Pokoknya dia bikin apa ya, kayak mesin apa gitu. Ya, Alan itu Turing, Pak, Alan gitu. Turing. nah, itu Alan Turing. Dia sebenarnya itu calonnya komputer itu. Jadi itu mesin untuk enkripsi, memecahkan kode gitu ya. Kode yang dulu waktu Perang Dunia dulu, apa namanya, diciptakan oleh blok Nazi dan kawan-kawan itu, Jerman dan kawan-kawan itu. Kemudian Amerika berusaha untuk memecahkan kode-kode itu. Sinyal apa istilahnya dulu ya? Kode lah ya. Enigma, Pak. Nah, Enigma itu ya, Enigma itu kan dia mengkod apa namanya? Kalau istilah bahasa sekarang kan enkripsi. Jadi bahasa asli yang diubah ke plain text gitu ya. Jadi dienkripsi ke apa namanya? Ke data acak gitu maksudnya. Kemudian nanti oleh mesin atau oleh komputer dia bisa didekripsi lagi ke data awal lagi gitu ya. Itu enigmanya dulu itu yang digarap oleh siapa tadi, Alan Turing tadi itu, untuk memecahkan itu dan akhirnya bisa terpecah gitu kan ya. Itu yang bikin salah satu kekalahan di Perang Dunia II oleh blok timur itu ya, Jerman dan kawan-kawan. Kalau nggak salah sejarahnya seperti itu. Nah, sekarang semakin canggih lagi. Kalau Anda WhatsApp gitu, biasanya kalau Anda simpan nomor baru, nanti ada pesan dari WhatsApp, data Anda terenkripsi gitu kan ya. Meskipun kita ya beneran apa enggak sih gitu, katanya bisa dilacak oleh KPK gitu kan ya. Berarti tidak benar-benar terenkripsi end to end gitu. Kalau end to end itu berarti yang tahu hanya pengirim dan penerima saja. Apa penyedia layanan, baik itu WhatsApp-nya, operatornya, itu harusnya tidak bisa melacak, kecuali dia bisa memecahkan kuncinya gitu kan ya. Memecahkan kunci enkripsinya itu. Tapi kalau apa namanya tidak, harusnya nggak bisa. Tapi kenyataannya dulu BB ya dulu ya, BlackBerry Messenger itu, kemudian WhatsApp itu katanya juga ada yang bisa dilacak oleh KPK dan sebagainya. Berarti ngaku sih benar bisa dilacak. Berarti bukan end to end encrypted gitu kan ya, tidak dienkripsi user to user itu. Jadi masih bisa dibaca oleh apa namanya penyedia layanan. Itu contohnya. Jadi menggunakan salah satu apa namanya metode enkripsi itu menggunakan metode matriks ini nanti. Itu kalau Anda di dunia ini ya digital, di dunia teknik informatika.